We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Pak Bram Hasto, seorang peneliti dan penerjemah Kakawin Sutasoma. Ya. Mengapa Sutasoma, Pak Bram? Silakan, Pak. Ada 3 signifikansi menurut saya penting pada saat itu. Yang pertama secara sosiologis, yang kedua secara kebangsaan, dan yang ketiga secara filosofis spiritual. Kalau saya boleh menerangkan secara singkat, secara sosiologis, dulu di kerajaan Majapahit, itu ada beberapa faksi atau agama yang berbeda. Dan itu mereka bisa hidup bersama dengan berdasarkan pada satu kesepakatan konsesi yang salah satunya tercermin di dalam Sutasoma. Itu secara sosiologis. Bagi mereka, berbeda-beda itu enggak masalah. Tetapi keutuhan negara Majapahit yang utama, sosiologis. Kemudian secara kebangsaan kan akhirnya dari sesantinya Sutasoma itu dipakai untuk moto negara kita itu Pak Sutoyo, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Satu hal yang dulu orang bilang itu meniru saja dari Amerika, yaitu E Pluribus Unum, out of diversity unity gitu. Ternyata enggak, itu lebih tua. Dan secara filosofis spiritual, ada satu pertanyaan filosofis dan spiritual yang terjawab dengan Sutasoma, yaitu masalah universalitas dan partikularitas. Misalnya, kebenaran itu satu atau banyak? Dijawab di situ, Pak, dengan gamblang, dan itu luar biasa. Gitu, Pak. Itu awalnya saya ingin menerjemahkan itu. Nah, sebelum Pak Bram menerjemahkan, apakah sudah ada penerjemah-penerjemah lain yang menerjemahkan Sutasoma? Sudah. Sebetulnya awal-awalnya itu salah satunya itu Suwito Santoso ya, terkenal itu. Dan saya mendasarkan beberapa bagian terbesar dari Suwito Santoso yang disertasinya tentang Sutasoma diterbitkan di Australia ya, kalau nggak salah. Terus kemudian Ensing ya, dia menulis tentang Sutasoma dan Cantaka Parwa. Cantaka Parwa ini cerita tentang burung-burung, Mbak. Tentang nama-nama burung, nama-nama bunga, nama-nama apa di Jawa kuno itu. Dan di situ ada Sutasoma. Terus kemudian yang terbaru sebelum saya adalah Bagus Sugriwa dari Bali. Nah, cuma beberapa hal itu tentang terjemahan ini saya rasa agak perlu ditambahin lah. Kalau enggak nanti kurang tepat tentang term-termnya begitu. Oke, Pak Bram, siapa penulis Kakawin Sutasoma? Ya, seperti yang tertera di itu Emputan Tular itu, Pak. Mau jawaban singkat atau panjang, Pak? Agak panjang sedikit. Kalau itu kita sudah tahu semua. Ya, Emputan Tular ya. Emputan Tular ini kalau dalam bahasa ada 2 artinya. Tan itu tidak, tular itu artinya yang terpengaruh. Artinya dia steadfast atau dira, orang yang teguh kokoh gitu pada keyakinannya atau pada prinsipnya gitu. Tapi yang kedua adalah tan tular ini, tan itu tidak, tular itu diceritakan. Jadi emang dia ini prinsipnya kayak penulis-penulis Buddhis pada zaman itu yang tantris itu nggak mau sebut nama, Pak, ya. Seperti ini, Prapanca, penulis kitab Nagara Kertagama atau Desa Warnana, itu namanya bukan Prapanca yang asli, Pak. Prapanca, pra yang 5, itu sebetulnya adalah nama dari Dang Acarya Nadendra. Nada Indra itu kan 5 kalau dalam bahasa Kawi.
Nada indra itu artinya nada adalah poem atau musik atau lagu, indra itu rajanya. Dan dia adalah kalau pejabat tertinggi agama Buddha dalam Majapahit itu Darmadiyaksaring Kasogatan setelah Dang Acarya Kanakamuni. Jadi bukan orang sembarangan dia ya. Itu contohnya tentang prapanca. Nah, Tantular ini siapa? Tantular ini ternyata adalah anaknya Empu Bahula. Empu Bahula adalah anak emas, murid Mahayogi terkenal Wajrayana di Nusantara, yaitu Empu Baradah. Kalau di Bali namanya dia yang membagi Jenggala dan Kediri itu ya, Panjalu dan Jenggala itu terbang dengan air dendi. Ya, dan dia mengalahkan calon arang. Dia mempunyai murid namanya Empu Bahula. Empu Bahula mempunyai putra namanya Empu Tantular. Empu Tantular mempunyai anak Dang Panawasikan, Dang Acarya Kepakisan, Cidi Mantra, terus kemudian yang terakhir ini menjadi Darmadaring Kasogatan di Majapahit, namanya Dang Acarya Sarata. Dari Dang Acarya Semaranata punya 2 putra, Pak. Yang terkenal salah adalah Dang Hyang Angsoka yang juga menjadi Darmasaring Kasogatan pada masanya di Majapahit, dan dia mempunyai adik namanya Dang Hyang Dwijendra. Dang Hyang Dwijendra ini pada masa akhir Majapahit pergi menyeberang ke Bali dan menyebarkan agama Siwa, tapi meskipun dia masih saudara kandungnya Dang Acarya Asoka. Nah, Dang Acarya Angsoka, Dang Acarya Dwijendra, sama Syekh Siti Jenar itu katanya satu perempuan, Mbak, dulu. Nah, yang menarik, dari Dang Acarya Angsoka, dia mempunyai anak namanya Dang Hyang Astapaka. Dia pendiri Buddhisme Tantris di Bali, yang sampai ke Buddha Keling dan sebagainya itu, Pak. Jadi, ini urutan genealoginya ke atas maupun ke bawah, Empu Tantular ini orang terkenal, Pak. Dia adalah menantu dari adiknya Raja Hayam Wuruk, Pak. Jadi ini orang penting ini. Oke, nah beliau itu pengaruhnya seberapa besar di dalam kemasyarakatan? Oh, sangat-sangat besar, Pak. Kalau saya mempunyai kecurigaan soalnya, Pak, dari genealoginya yang nasab ya dalam bahasa Arab yang luar biasa itu. Beliau ini turunan Mahayogi hebat dan melahirkan banyak sekali Darmadiyaksaring Kasogatan dari garis keturunannya. Jadi secara filsafat, secara spirit tantrik Buddhis, dia jelas sekali pengaruhnya. Tapi kemudian yang menarik adalah Empu Tantular ini, dia mengarang sebuah kitab yang akhirnya di situ membawa sebuah perpaduan ya antara kehidupan Siwa Buddha di Majapahit pada saat itu. Yang akhirnya kemudian pada saat itu jelas sekali dia membuat sebuah legitimasi bagi hidup bersama yang damai meskipun dalam beberapa aspek berbeda. Nah, beliau memberikan stempel untuk itu atau seal, dan itu besar sekali pengaruhnya. Kenapa bisa begitu, Pak Sutoyo? Karena sesudah beliau dan sebelum beliau ini, tapi sesudah beliau terutama itu kemudian teks-teks tulisan-tulisan di dalam sastra di Majapahit itu menggaungkan itu loh, ide tentang kerukunan antara Siwa, Buddha, juga kemudian Resi, Brahmana, dan beberapa sekte lain ya yang ada di situ. Intinya karena Siwa dan Buddha ini dulu, Buddha di sini Wajrayana Buddhisme terutama, itu ya diwakili itu. Tetapi sesungguhnya secara sosiologis dengan dasar bahwa segala sesuatu itu berbeda-beda tetapi satu jua lah, kebenaran itu kan satu. Kalau di dalam Sutanipata kalau nggak salah itu ada kata begini, Pak Sutoyo, Ekang hi sacang nadutia ati. Dalam bahasa Sanskertanya, Ekam hi satyam nadwitia asti. Kebenaran, ada kebenaran lebih dari satu atau dua. Cuma orang memandang aspek kebenaran itu sesuai dengan level pengertiannya, dengan pemahamannya, dan sebagainya. Sehingga ketika ini bisa dipahami,
terjadi toleransi yang tidak dipaksakan, tapi betul-betul dengan sebuah pemahaman. Sehingga dikatakan begini, ini menjawab satu pertanyaan yang benar itu universalitas atau partikularitas. Dua-duanya bisa dirangkum dengan situ. Ada kata-kata begini, kebenaran itu hanya satu, tapi yang benar itu banyak. Begitu Pak Sutoyo. Oke, oke. Nah, Pak Bram, saya mungkin kembali ke waktu Anda memulai proses penerjemahan ini. Anda mendapatkan teks aslinya itu dari mana, Pak? Ya, yang pertama saya mendasarkan, sudah saya katakan tadi, dari disertasinya Suwito Santoso. Tapi kemudian saya cek dan cross-check saat itu dengan Ibu Wiworo Mastuti, ya, Retno Mastuti yang dari UI. Beliau kan dari jurusan ini ya, dari jurusan Jawa, Budaya. Saya sendiri dari UGM, dari filsafat. Ini kita mau menggabungkan, beliau kan yang mengerti tentang filologi dan sebagainya. Kemudian saya dari filsafatnya dan Buddhisme terutama. Akhirnya kita ke Bali, di Gedung Kirtya Bali. Kita cek beberapa dan kita pelajari ya Pak ya, apa perbedaannya dari Suwito Santoso ternyata identik. Kemudian yang dari Leiden juga, kemarin bahkan saya minta Raja William untuk memberikan dan beberapa teks yang ada di Belanda kepada saya, dan beliau lewat duta besar di Belanda di Indonesia memberikan, dan saya dikasih forward soft copy-nya Pak. Dan ternyata tidak beda jauh Pak, ternyata sangat-sangat identik tentang Sutasoma ini. Dari gedung di Bali, kemudian kita persandingkan Toso, akhirnya kita buat sembahannya dalam bahasa Jawa kuno Kawi dan bahasa Indonesia, biar kalayak rame banyak bisa memahaminya dan mengapresiasi gitu Pak. Oke. Nah, di mana Kakawin Sutasoma itu ditulis? Itu ditulisnya di keraton kayaknya Pak, karena beliau ini memang dekat dengan raja pada saat itu. Beda dengan Nagara Kertagama, itu penulisnya sudah tidak di keraton lagi, Madhyaksa Ringkasogatanya ini. Dia sudah menjadi prapanca itu, dan dia identik dengan penulis Kunjara Karna yang menyebut dirinya Empu Dusun karena memang sudah pergi ke desa ya Pak ya. Tapi ini kayaknya masih di lingkungan istana. Di Kerajaan Majapahit dia ditulis pada abad ke-14 Masehi, Pak. Nah, mengapa beliau menulis Kakawin ini, Pak Bram? Ya. Sebelumnya beliau menulis sebuah kakawin yang disebut dengan Arjuna Wijaya. Di situ sudah ada benih-benih tulisan tentang bagaimana memanage keanekaragaman. Sudah ada beberapa yang mirip sebetulnya dengan Bhinneka Tunggal Ika ini, tetapi kemudian kematangan beliau, juga kondisi sosiologisnya pas ketika beliau menulis tentang Sutasoma. Arjuna Wijaya ini penting sekali, sangat-sangat terkenal juga. Beliau menulis Arjuna Sahasrabahu juga, ya akhirnya di genre wayang modern menjadi Arjuna Sosrobahu ya, yang Tripomo, Serat Tripomo dan sebagainya itu. Di situ ada betul-betul selain kewajiban seorang kesatria, itu adalah bagaimana Siwa dan Buddha, dan for that matters, untuk alasan itu semua agama yang ada di Majapahit saat itu maupun yang lokal asli Jawa pada saat itu atau Nusantara itu betul-betul bisa hidup bersama. Dan beliau ini mempunyai kerinduan karena pastinya ini Pak Sutoyo, pastinya adalah benih-benih yang juga eksklusivisme gitu. Sehingga beliau ini sampai mempersandingkan misalnya, oh sebetulnya Amitabha ini adalah ini, ya kan? Terus kemudian Ratna Sambawa kalau di dalam Hindu ini dan sebagainya, supaya ini loh sebetulnya kita di taraf esoterik dan di kebenaran yang paling akhir itu sebenarnya satu. Orang-orang memandangnya sesuai sudut pandangnya. Gitu. Salah satunya itu Pak. Jadi alasannya yang kedua tadi, pada saat itu Majapahit itu rakyatnya pengen Majapahit itu nomor satu, kesejahteraan bangsanya, keamanannya gitu. Jadi kalau ada potensi untuk konflik, misalnya itu bagaimana bisa dikelola. Nah, salah satunya dengan tulisan ini, Pak. Pak Bram, mengapa? Oke, sebentar tadi agak hilang. Tadi ada satu pertanyaan di mana saya pengen tanya. Oke, ini saya tanya pertanyaan selanjutnya dulu supaya untuk mengingat. Ya. Oke.
Oh ya, saya ingat. Agama apa saja yang beliau tulis di Sutasoma ini? Apakah cuma Buddha, Siwa? Ya, Ya, silakan. tidak, itu Buddha, Mahayana, dan Tantra itu adalah yang terkuat pada saat itu. Kemudian Siwa yang salah satu yang terkuat. Tetapi ada juga Karesian, ya. Tanjala itu yang diperbandingkan di dalam Sutasoma ini resi ya. Resi itu adalah misalnya para pangeran yang kemudian menjadi pertapa itu disebut resi. Kemudian ada Brahmisme non-siwais, artinya mereka memakai Weda. Nah, itu sudah ada di situ. Kemudian ada ajaran-ajaran dari Wisnu, pengaruh dari Wisnu. Ada juga yang dari Ganesha, pemuja Ganesha misalnya. Sakta, Kapalika, Bhairawa. Bhairawa baik Buddha maupun Hindu itu sudah ada di situ. Cuma memang yang dirangkumkan dalam selokanya itu Siwa dan Buddha gitu ya. Yang dia katakan Siwa dan Buddha tiada beda gitu. Tapi sungguhnya realitasnya di Majapahit lebih dari itu, Pak. Nah, salah itu kemudian masih gaungnya itu masih dibawa sampai ke Bali, Pak, ketika Majapahit runtuh. Gaung sektarianisme ini sampai ke Bali, selain Buddha, kemudian Bujangga, Wisnu artinya. Di situ ada beberapa sekte Siwa seperti Kapalika, terus kemudian Sakta, pemuja Durga, pemuja Ganesha, sehingga selagi-lagi seorang Buddhis diundang ke Bali, orang pendeta Buddha, Empu Kuturan namanya, itu akhirnya mendamaikan di Samuan III, Pak. Di Pura Samuan III, di Bangli ya. Beliau akhirnya membuat ini menjadi hanya 3 saja, Pak. 3 koalisi faksi tapi, yaitu Siwa, kemudian Wisnu, dan Buddha. Gitu, Pak. Oke, Pak Bram ini kan dari, ya nggak tahu, ini cuma persepsi saya. Ini berarti kan Sutasoma ini kan ya lebih ke Hindu dan Buddha yang ditulis kan. Tapi apakah sudah ada Islam masuk di sana? Apakah sudah ada agama Chinese atau agama kelenteng masuk? Karena budaya tradisi Cina pada waktu itu sudah masuk ke Majapahit kan? Ya, silakan. Kalau agama Cina atau Tiongkok mestinya sudah ada, Pak. Soalnya Raja Sanaga, soalnya Hayam Wuruk ketika membangun kerajaan Majapahit, dia itu dibantu oleh tata kotanya selain Hindu Jawa juga dengan perkampungan-perkampungan Tionghoa yang ada di Majapahit. Kalau kita tahu ya, beliau mempunyai Laksamana Nala yang seorang Wajrayana, Gajah Mada juga Wajrayana Buddhis. Itu mereka dibuatkan kapal yang luar biasa oleh tentara Tartar yang dari Mongol, Pak. Dan beberapa orang diakomodasi di pantai utara, orang-orang Chinese di Majapahit. Pak. Jadi saya pikir itu ya oke, agamanya sudah sampai agama Chinese juga, agama Tiongkok yang masuk, Pak. Cuma karena saat itu dia menulisnya dalam genre sastra, ya seperti itu, Pak. Karena kita tahu ya, yang kerajaan Tartar itu sudah menyerang Kertanegara, ya di Singasari itu sudah ada pengaruh dari Cina, Pak, sungguhnya. Apalagi Majapahit pasti. Pak Bram sendiri ada nggak kecurigaan bahwa Kakawin Sutasoma ini dibuat bukan oleh satu orang, tetapi oleh satu kelompok? Ya, silakan. Itu bisa saja terjadi, Pak. Jadi kalau di Majapahit itu ada yang disebut dengan Kawi Raja. Ini adalah seorang pemimpin ya, Pak ya, pemimpin dari Kawi, para penyair. Kemudian dia bisa mempunyai anak buah. Ada yang dia bikin tulisannya, dia punya ide utamanya. Ada yang semacam ghostwriter-nya gitu loh, Pak. Dan ada beberapa pasukan. Itu bisa terjadi, Pak. Kenapa? Karena begini, ide ini disusun, kemudian beberapa bagian untuk dibuat, kan itu biasanya dia mempunyai siswa-siswanya untuk membantu dia. Jadi saya bisa saja itu terjadi, Pak, kalau Anda tanyakan seperti itu.
Nah, Pak Bram apakah punya pemikiran atau kecurigaan bahwa Sutasoma ini ditulis untuk tujuan politik, Pak? Politis pasti Pasti iya, iya. spiritual juga iya, dan filosofis. Maksudnya Karena itu politis untuk menguasai yang, minoritas? politis untuk menguasai yang minoritas saya pikir nggak ada ya. Bukannya nggak ada, tetapi kurang ke situ, lebih ke bagaimana memanage, bagaimana mengelola yang beda di situ, Pak. Karena kalau kita mau jujur ya, Pak, sebetulnya Buddhisme ini lebih sedikit dibandingkan Saiwaism di Majapahit saat itu. Kalau kita mau lihat, pendekatan ini biasanya dilakukan awalnya oleh orang-orang Buddhis Vajrayana kepada orang-orang Saiwaisme. Karena biasanya yang tentang kerukunan dan sebagainya itu dari Buddhis dulu, Pak. Baru sesudah Sutasoma ini muncul, ada pengaruh yang Hindu pun, yang Siwa pun akhirnya mengatakan halnya beberapa yang sama. Karena gini Pak, ada produk tulisan sastra Hindu Saiwa sesudah Sutasoma ini mengadopsi juga beberapa praktek Adwaya Samadhi misalnya, non-dual Samadhi yang dilestarikan sejak Sang Hyang Kamahaya zaman Indo. Ketika itu diajarkan di dalam Sutasoma, akhirnya mereka membuat kitab sendiri, Pak. Ya, bedanya Budanya diganti dengan Siwa. Nah, itu mulai ada, Pak. Am'ah, meditasi Am'ah itu kan aksara sucinya aksara suci Buddha, Pak. Prajnaparamita dengan Adi Buddha misalnya, bersatu dalam tantra gitu. Tapi akhirnya itu masuk di dalam Hindu juga, Siwa. Nah, beberapa praktek agama ini akhirnya diterimakan juga sehingga gini Pak, sampai ke Sri Tanjung, Tantu Panggelaran dan sebagainya itu akhirnya unsur Siwa dan Budanya lebih lebih smooth gitu. Ya politis juga sih menurut saya, tapi politis penataan keragaman sih menurut saya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Am'ah itu ngambil adopsi dari Buddhis ya. Tetapi Buddhis sendiri kan dari Brahmanisme. Hmm. Buddhis sendiri dari Brahmanisme. Iya. Brahmanisme itu adalah payung bagi semua agama sebelum Buddhisme lahir. Ya, di situ dari Wedik terutama ya, dari bangsa Arya dari Kaukasus. Mereka kemudian menyeberang dari Kaukasus di daerah Rusia ke Iran sampai ke Hindustan, ke Sindu yang jadi Hindu itu loh. Nah, di Ya, sana ya, ya. ketemu kemudian Buddhisme lahir. Ketika Buddhisme lahir ada beberapa ide yang sama, ada beberapa ide yang beda Pak Sutoyo. Misalnya reinkarnasinya Hindu Brahmanisme dan rebirth-nya Buddha itu agak beda karena ada anatta misalnya, ya kan? Nah, Ya, ya. setelah Buddhisme muncul sistematis gitu, itu ada orde monastik, maka kemudian Sangkaracarya itu synthesize lagi, mereorganisasi Brahmanisme yang kuno itu menjadi Hinduisme modern, Pak. Jadi kalau mau bilang ya saling ambil, saling belajar itulah, Pak. Oke, oke. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis atau nanti buka Asal tidak speaker-nya. sulit-sulit ya, Pak. Pertanyaan saya udah mau habis soalnya. Apakah ada banyak kontroversi di dalam istilah atau penerjemahan kata atau kalimat dalam proses penerjemahan? Bagi penerjemahnya sekarang, mungkin ada beberapa, bukan kontroversi sih, Pak. Ada sedikit kebingungan mungkin beberapa. Jadi ini, kalau living tradition, Anda hidup dalam satu tradisi, religius atau spiritualitas tertentu, itu dia ada beberapa hal yang taken for granted, nggak dijelaskan, itu sudah tahu. Tapi kalau sudah terputus, itu ada beberapa yang tidak tahu. Contohnya, di dalam Sutasoma ada kata-kata yuga. Yuga itu pembabaan, epoch dalam sejarah. Ya, Treta Yuga misalnya gitu ya, Dwapara Yuga, Kali Yuga itu apa? Kali Yuga kan zaman ke-8 ya, zaman emas, zaman perak, zaman perunggu, zaman besi. Nah, Kali Yuga itu zaman besi karena banyak strife. Kemudian Kali artinya juga hitam, itu nafsu manusia banyak lah. Itu tidak diterangkan oleh penerjemah-penerjemah sebelumnya, Pak. Ini kan orang bertanya apa ini yoga. Kemudian ada adwaya, misalnya samadhi, misalnya apa itu non-dual samadhi ini apa? Kemudian panca aksaranya jina, 5 aksaranya tata gata, ya.
Yang dari Wairocana sampai Amitabha itu kan nggak ada, Pak. Penulisnya Putantular kan ngerti itu. Pembacanya dia anggap ngerti juga karena pada saat itu orang Buddha ya. Tapi ini setelah lama Majapahit runtuh, penerjemahnya orang Belanda, Suwito Santoso orang Muslim. Nah, itu kadang-kadang kalau nggak salah ya, jadi kemudian, loh ini apa ini? Nah, sebetulnya kalau mau belajar sedikit sih ya bisa ketemu ya. Tapi mungkin kita, ya kalau dari tradisi kita sendiri kan kita bisa tahu, oh yang dimaksud ini. Mungkin perlu dijelaskan gitu, Pak. Kontroversinya nggak terlalu banyak, Pak. Mungkin hanya tidak mengerti apa yang dimaksud itu setepatnya. Kurang detail lah. Iya kalau misalnya gini loh, kalau misalnya Pak Sutoyo kan pernah belajar Samanera nih, jadi Samanera Pak Baja. Terus kemudian ada kata-kata begini Pak, Tripitaka itu terdiri dari 3, ya kan, Sutta, Winaya, Abhidhamma. Abhidhamma itu ada 7 kitab yang penting misalnya, Dhamma Sanggani dan sebagainya. Ini dia Pak Sutoyo hanya nulis 7 kitab ini, 7 kitab Abhidhamma. Dan Anda belajar seperti ini. Nah, orang kan nggak ngerti, Pak. Ya, nggak ngerti itu Dhamma Sanggani, Pugala Panyati, dan sebagainya, karena dia tidak. Karena Pak Sutoyo tidak menerangkan dengan detail pada outsider, gitu. Iya. Berarti kurang detail mereka. Oh. Nah, apakah hasil terjemahan Pak Pram ini bisa diomong sudah cukup standar dan sudah cukup sempurna untuk penjelasan atau komentari. Itu kan kita Kalau harus standar, ya baik. Kalau standar ya lumayan cukup, tetapi saya tidak puas, Pak. Saya masih ingin merevisi lagi beberapa hal. Saya baca lagi ternyata ya kayak kita nulis tesis lah atau disertasi. Pertama, waduh luar biasa itu sesudah lulus tuh kok banyak yang masih kurang gitu ya. Karena kita juga berkembang kan. Selain berkembang dulu mungkin pada waktu nulisnya itu buru-buru Pak. Saya selesaikan terjemahan itu dalam waktu 3 minggu Pak. Jadi pasti sekali masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang. Kayak begini Pak, di dalam sana kan ada Mahanten ya, bahasa Kawi. Itu kan pelangkiran ya kalau di Bali.